Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya fattahu ya alim ya fattahu ya alim ya fattahu ya alim. افتح علينا فتحا قريبا يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم سهل لنا حفظ العلوم وهب لنا واسعات الفهوم بجاه نبيك المعصوم صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك العلم اللدني والمشرب الصافي الهني يا وهاب يا غني. ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعمل لا يرفع وعين لا تدمع ونفس لا تشبع ودعوة لا يستجاب لها برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نوينا ما نوى به أسلافنا الصالحون نوينا ما أحاط به علم الله تعالى من حسن النيات. Seperti biasa ikhwan, sebelum kita mulai bersama kita membaca niat al-i'tikaf, karena sekarang kita berada di masjid. Wa fadlul i'tikaf azim. Dalam beberapa hadis warada barang siapa yang beriktikaf di masjid walau biqadri fawagi nagah, walaupun sebentar, walaupun sekejap, seperti kadar memeras air susu onta sebentar, itu faka'annama a'taga ragabah, pahalanya bagaikan dia membebaskan hamba sahaya. Dan barang siapa yang membebaskan hamba sahaya, maka terbebaskan pula seluruh anggota tubuhnya dari neraka. Wah, kata. Barang-barang kita baca niat i'tikaf. Nazartu أن أعتكف في هذا المسجد لله تعالى. نويت الاعتكاف المنذور في هذا المسجد ما دمت فيه لله تعالى. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Senantiasa puja dan puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan karunia-Nya, nikmatul Islam dan iman, dan nikmatul hidayah dan taufik, dan nikmat Allah Ta'ala izinkan kita bersama untuk beriktikaf di rumahnya, berada di samping para kekasihnya, mana sekarang kita berada di halaman Magam Al-Imam Al-Azim Al-Habib Ahmad bin Alwi Al-Haddad Al-Habib Abdullah bin Ja'far Al-Haddad, dan juga kita berada di tamannya Sayyidi Al-Walid Ayahanda yang bersama kita selalu dengan kerohaniahan beliau, biruhihi wa rohaniyatih, Sayyidi Al-Habib Mundhir bin Fuad Al-Musawa Allah darajatih fil jannah wa agara'inahu bina wa bikum fid darain. Juga di halaman Sayyidi Al-Walid Al-Habib Ali bin Abdurrahman bin Ahmad As-Sagaf, dan banyak para awliya yang sekarang kita berada di jamuan mereka. Sebenarnya ya ikhwan, tidaklah ada orang yang didekatkan kepada para kekasih Allah, baik pun mereka itu para kekasih Allah dalam keadaan hidup atau dalam keadaan berpindah ke alam yang lain, melainkan orang itu yang mendekat kepada mereka, Allah Ta'ala telah berkehendak untuk memberikan kebaikan baginya. Subhana man lam yaj'alid dalil ala awliyaihi illa min haithud dalil alaih, wa lam yusil ilaihim illa man arada an yusilahum ilaih. Imam Ibn Athaillah As-Sakandari berkata dalam hikamnya, Maha suci Allah yang tidak menjadikan dalil petunjuk kepada para awliyanya, melainkan itulah dalil dan petunjuk kepadanya, dan tidaklah menyampaikan hamba-hambanya kepada mereka para awliya Allah kecuali Allah telah berkehendak untuk menyampaikan hamba-hambanya itu kepadanya, gitu. Jadi suatu alamat dan tanda kebaikan yang besar dan agung ketika kita berdekatan dengan para solihin, baik pun mereka
yang masih hidup ataupun yang berpulang ke rahmatullah, yang ada di alam barzakh. Dan alhamdulillah ikhwan, senantiasa setiap minggu di sini kita menziarahi mereka, membaca khataman di hadapan mereka, dan kita di sini mengkaji ilmu tafsir di halaman mereka, di taman mereka. Alhamdulillah ala hadhihi ni'mah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, ini ikhwan pertemuan perdana kita setelah kita lalui bulan Ramadan dan bulan Syawal. Minggu kemarin sudah dibuka di markas dan sekarang insyaallah kita bersama. Biidznillah nawainal istighamah, kita niatkan untuk istighamah selalu. Dalam kajian ini istighamah selalu menziarahi para awliya dan salihin wa hakadha. Alhamdulillah ala hadhihi ni'mah. Seperti biasa ikhwani, dalam kajian tafsir di sini kita masih membahas qisarus suwar, surat-surat pendek. Yang mana pada minggu lalu kita bahas masih surat Al-Bayyinah, surat Lam Yakun. Ayat ketiga sebelum terakhir. Nah, insyaallah hari ini kita akan bahas ayat terakhir dan ayat yang sebelumnya. Naam. Surat Al-Bayyinah, surat Lam Yakun, banyak di situ rahasia-rahasia. Yang mana Allah Subhanahu wa taala di akhir surat ini menyatakan ada dua kelompok yang tiada tiganya. Dua. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Cuma itu hakikatnya ya ikhwan. Hakikat kelompok-kelompok yang banyak di dunia ini, hakikat aliran-aliran yang banyak itu, hakikat apapun yang bercabang itu akan menginduk kedua. Yang pertama, ahli syurga. Allahumma ja'alna minhum. Yang kedua, ahli neraka. Na'udzubillah min dzalik. Itulah hakikat daripada semua cabang-cabang, akan menginduk kedua. Gitu ya kawan. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala membahas itu. Yang mana kedua itu hakikatnya penghuni syurga dan penghuni neraka. Pembeda antara kedua itu adalah sifat. Ya enggak? Sifat yang membedakan antara kedua itu. Maka carilah dan pilihlah sifat-sifat mereka. Pembeda antara kedua itu bukanlah perihal fisik. Enggak. Bukanlah ras atau marga. Bukan. Atau negara, bukan. Pembeda dan penentu antara penghuni surga dan penghuni neraka adalah sifat. Sifat apa itu? Sifat keimanan dan sifat kekafiran. Nah itu. Kesucian dan kekotoran itu. Nah itu ya ikhwan. Kemurnian dan kekeruhan. Nah itu. Nah terus begitulah hakikat pembeda antara dua kelompok itu. La ilaha illallah. Di sini Allah Subhanahu wa taala memulai dengan kelompok al-kufur, orang-orang yang kafir. Na'udzubillah min dzalik. Qala ta'ala dalam surat Al-Bayyinah ayat ke-6 ini. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Kalau kita artikan secara globalnya, innal ladzina kafaru, sesungguhnya mereka orang-orang yang kafir daripada golongan ahlil kitab yang pernah mereka itu menerima kitab dari Allah Ta'ala daripada umat-umat sebelum kita. Tapi ketika mereka kedatangan Nabi Muhammad SAW, mereka tidak beriman kepada Nabi Muhammad. Mereka lebih memilih kekafiran. Nah, mereka ditegur oleh Allah di sini. Mereka orang-orang yang kafir daripada golongan ahlul kitab. Wal musyrikin, ataupun orang kafir yang tidak pernah menerima Alkitab dari Allah Ta'ala. Orang yang menyekutukan Allah dengan yang lain. Itu mereka fi nari jahannama. Ini khabarnya. Mereka akan berada di neraka jahannam. Khalidina fiha, dan mereka akan kekal di sana. Wa ulaika hum syarrul bariyah, akhirnya. Ulaika hum, dan merekalah itu orang yang seburuk-buruknya makhluk. Merekalah seburuk-buruknya makhluk, syarrul bariyah. Nah, ini yang pertama, ya ikhwan, kelompok yang pertama. Kelompok yang pertama orang kafir.
yang mana mereka divonis oleh Allah Ta'ala mereka adalah seburuk-buruknya makhluk. Maka dikatakan tidak ada kebaikan bila mana ujungnya itu adalah neraka, begitu. Dan tidak ada keburukan yang mana ujungnya itu adalah surga, gitu. Kalau seandainya ada orang di dunia ini, di raja dunia contohnya, kalaupun ada kayak gitu, hidupnya mewah luar biasa, tapi di akhir cerita dia akan kekal di api neraka, maka tidak harganya semua yang dia miliki itu di awal. Enggak pernah dia mendapatkan kebaikan, dan dia senantiasa dalam status seburuk-buruknya makhluk. Apa yang dia miliki membawanya ke neraka. Na'udzubillah min dzalik. Berkata Sayyidil Habib ketika mentafsirkan ayat ini, dan itu memang ketika orang divonis sebagai ahlu neraka karena dia mempunyai kekafiran, di dunia pun sebenarnya dia sudah di neraka. Karena begini dia bilang, at-ta'alluq bi asbabil an-nar minan nar, kata Habib. Ketika kita berinteraksi atau berbuat suatu perkara yang itu adalah penyebabnya kita masuk neraka, maka perkara itu adalah hakikatnya neraka, begitu. Nah, oleh karena itu Allah Ta'ala ketika membahas orang-orang yang memakan harta anak yatim, Allah bilang apa? Innama ya'kuluna fi butunihim nar. Mereka itu hakikatnya memakan neraka. Padahal yang mereka makan ya nasi, roti, paling. Tapi karena ini sabab musababnya untuk masuk neraka, maka ini Allah Ta'ala namakan neraka ini. Yang mereka makan itu api neraka, gitu. Jadi setiap perbuatan apapun yang menyebabkan kita masuk neraka, maka perbuatan itu dinamakan neraka juga, gitu ya kawan. Kemaksiatan itu api neraka yang panas, gitu. Walaupun sebagian makhluk memandang itu kenikmatan, tapi hakikatnya panas api neraka itu ya kawan. Dan itu bisa dilihat oleh para kaum musholihin dan orang-orang yang Allah Ta'ala bukakan mata hati mereka, melihat orang-orang yang dalam kemaksiatan itu ada kayak api, kebakaran gitu. Makanya ada dulu ada seorang dari guru kita, dia dakwah di barat, beliau ziarah ke Britania. Habis itu beliau ketemu dengan seorang remaja yang kesian. Remaja ini, kenapa? Beb, doain ini, dia jadi kayak stres. Lah kenapa? Dia ini sering bilang ke orang-orang, hati-hati ada api tuh di pala ente. Orang pada bingung, ini kenapa? Tak tahu, ditanya, ini ada apa? Iya, ini orang masya Allah, orang muslim baik, pemuda yang mustaqim. Ketika itu ada seorang mursyid thariqah yang ziarah ke kota dia. Nah, kemudian dia itu mengambil thariqah dari orang mursyid itu. Nah, mursyid itu ngasih zikir-zikir khusus kepada si murid ini. Teman. Tapi sudah nggak ketemu lagi tuh antara si murid dan si mursyidnya. Ini yang bahaya kadang-kadang. Si mursyidnya pulang ke negaranya. Dan si murid ini ngamalin zikir yang dikasih mursyidnya itu. Apa yang terjadi? Mulailah terbuka mata hati si murid ini. Bisa ngelihat yang aneh-aneh dia. Yang semestinya kalau seorang murid sudah kayak gitu, semestinya kewajiban gurunya untuk menangani, ngasih lagi zikir yang kedua, zikir ketiga untuk nutupi. Lah ini kagak. Mursyidnya atau gurunya sudah pulang. Kesian ini remaja, kesian ini syabab ini. Jadi ngelihat yang macam-macam. Jadi kalau dia kuliah, itu anak kuliah. Pas dia kuliah, dilihat teman-temannya, apalagi orang kafir, itu api semua di palanya. Disamperin sama dia dengan kepolosannya. Wih, hati-hati, pala ente kebakar, ada api. Dibawain air, suruh nyiramin. Orang pada bingung, ini ada apaan? Dibilang orang stres. Padahal kagak, dia ngelihat sesuatu. Bahagia. Akhirnya Syekhana, seorang guru kita yang berdakwah di sana, ini nggak bisa, ini solusinya harus dicari, ini mursyidnya mana,
Siapa yang ngasih zikir itu kepadanya? Dicari, harus gurunya yang nanganin, nggak bisa orang lain. Makanya begitu ikhwan. Makanya jangan sembarangan ngambil zikir dari orang yang nggak jelas. Biasa kayak gitu ntar. Pas kebuka, ayo bingung siapa yang bisa nutupin. Makanya mending tertutup deh, jangan terbuka, ya kan? Gak enak kalau kita ngelihat aib orang, ya kan? Itu ujian sebenarnya. Sebagian bilang, oh enak itu, seorang wali itu bisa ngebaca. Oh, siapa yang bilang enak? Gak enak itu, sangat gak enak. Mending gak tahu daripada tahu inti barusan ngapain. Mending nggak tahu. Itu ujian besar bagi seorang waliullah ketika dia bisa mengetahui apa yang dilakukan orang yang di depannya. Ya enggak? Tetap dia diwajibkan untuk berhusnudzon, padahal dia tahu ngapain. Lah kita yang nggak tahu, mudah kita untuk husnudzon. Nah itu, jangan anggap itu mudah dan jangan anggap itu enak. Itu ujian yang besar ketika orang itu dibukakan hijab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hakikat daripada amal-amal maksiat atau kekafiran itu hakikatnya adalah neraka. At-ta'alluq, kata Habib, at-ta'alluq bi asbab dukhulin nar itu minan nar, itu hakikatnya neraka sebenarnya. Udah dari sini. Mereka makan harta yang diharamkan, hakikatnya mereka makan neraka, begitu. Mereka pakai baju yang nggak boleh, baju orang lain dia pakai tanpa izin, atau baju yang terbuka auratnya, sebenarnya mereka memakai baju yang terbuat dari neraka, dan terus seperti itu. Gitu ya kawan. Itulah perihal neraka. Hakikat maksiat adalah neraka. La ilaha illallah. Nah, di sini orang kafir itu kan divonis sama Allah Ta'ala, mereka akan berada di api neraka, siksaan yang pedih, dan mereka kekal di sana, nggak ngilang-ngilang, terus kekal, nggak ada habis-habisnya. Sebagaimana kaum mukminin akan dibahas di sini juga akan kekal kan di surga. Makanya kalau kita berhadapan dengan maksiat, atau lagi capek, lesu mau melaksanakan taat, ente ingat ini dunia sementara. Pasti semua kita akan meninggalkan dunia ini entah berapa tahun, dan akhirat itu kekal. Maka sabarlah atas keletihan, kecapean dalam ketaatan, sabar atas meninggalkan suatu maksiat walaupun berat, tapi ingat ini sementara dan akan berlalu, dan engkau akan menghadapi alam yang kekal abadi di sana di akhirat. Dalam beberapa athar dikatakan begini ya ikhwan, kalau seandainya bumi ini dipenuhi dengan biji wijen, sim-sim kalau bahasa Arabnya. Nah, kalau seandainya bumi ini penuh dengan biji wijen yang kecil tuh, oke. Dan ada burung yang makan itu biji wijen. Nah, dia ngambilnya 1000 tahun sekali. 1000 tahun terus datang ke sini ngambil satu. Udah ya, kelar. 1000 tahun lagi datang lagi, ngambil biji yang kedua. Kapan tuh habisnya? Bayangin. Sedunia lu penuh dengan biji wijen itu. Lah, ini burung ngambil cuma 1000 tahun sekali. Dikatakan kalau seandainya itu ada, akan habis biji wijen itu nggak tahu berapa tahun nantinya, dan tetap aja penghuni surga dalam kenikmatannya dan penghuni neraka dalam kepedihan azabnya, gitu. Jadi nggak bisa dihitung keabadian nanti di akhirat. Kalau kita nisbatkan umur kita, berapa ya umur kita di sini? Nisbatkan ketika engkau berhadapan dengan maksiat itu, engkau ingat ini ada kelezatannya di maksiat, benar kadang-kadang. Tapi ini sementara. Sebelum di akhirat engkau nyesel, biasanya sudah nyesel dulu di dunia, nyesel. Ya kan? Penyesalan walaupun taubat, ya insya Allah bagus, taubat dan inabah dan khasyiyah, tapi lain ikhwan antara baju baru dengan baju yang kotor kemudian dicuci. Walaupun sama-sama bersih tapi lain. Harganya juga lain. Makanya jangan. Kalau bisa jaga diri, jangan sampai jatuh ke maksiat. Ingat ini cuma sementara, sabar, dan di sana alam yang abadi, gitu. La ilaha illallah. Dan buru-buru taubat kalau seandainya jatuh ke maksiat, buru-buru taubat ya ikhwan. Ingat wahakata, sebelum nyesel yang abadi, gak apa-apa nyesel di dunia deh, jangan sampai nyesel di sana.
Menderita di dunia, di alam yang sebentar ini, dan jangan sampai nyesel dan menderita di sana yang di alam yang abadi. Baik. Innal ladzina kafaru, mereka orang yang kafir. Allah Ta'ala vonis ulaika hum syarrul bariyah, mereka adalah seburuk-buruknya makhluk. Kita jelaskan di minggu kemarin kan arti bariyah ya. Bariyah diambil dari kata baro'ah yang artinya menciptakan. Bariyah artinya yang tercipta. Seperti dzurriyah diambil daripada kata dzara'a, keturunan. Ya, dalam beberapa qiraat bari'ah makanya. Orang kafir itu seburuk-buruknya makhluk. Orang kafir tuh pun ada tingkatan-tingkatannya ya. Ada. Tahu nggak orang kafir yang paling buruk yang mana itu? Mereka yang mengusik orang muslim, mereka yang apa sih? Derajat kekafiran yang paling dahsyat. Munafik. Ya, betul. Munafik itu termasuk yang paling dahsyat. Tapi katanya orang kafir yang paling sial adalah orang kafir yang berada di zaman Nabi Muhammad SAW, yang mana mereka melihat Nabi Muhammad SAW, tapi mereka tetap kafir. Nah itu paling sialnya orang kafir. Begitu. Mereka sudah lihat Nabi SAW, yang mana baginda adalah dalil, melihat baginda adalah dalil, tapi mereka tetap nggak mau beriman. Padahal dalil sudah jelas, ngobrol sama Nabi, tapi tetap mereka kafir. Itu paling sialnya orang kafir. Juga sebaliknya akan dibahaskan orang mukmin. Mereka adalah khairul bariyah, sebaik-baiknya makhluk orang mukmin. Orang mukmin juga tingkatan. Nah, orang mukmin mana yang paling mulia? Adalah mereka yang ada di zaman Nabi Muhammad SAW. Ini para sahabat itu. Ya, dari umatnya Nabi SAW yang paling mulia adalah para sahabat. Begitu. Emang ikhwan. Jadi zaman Rasulullah itu adalah zaman yang paling mulia. Yang mukminnya menjadi mukmin paling mulia, pun yang kafirnya menjadi kafir yang paling buruk, yang paling jahat. Gitu. Dalil apalagi yang lebih jelas dari sosok Nabi Muhammad SAW? Tapi tetap mereka nggak mau. Makanya mereka orang yang paling buruk. Na'udzubillah min dzalik. La ilaha illallah. Ala kulli hal, orang kafir kan seburuk-buruknya makhluk. Tapi ingat, kita tidak diperkenankan untuk memvonis orang yang masih hidup dengan keburukan ini. Wah, kafir itu dia tuh, berarti seburuk-buruknya makhluk dia, kita kata-katain kayak gitu. Nggak boleh, ikhwan. Kenapa? Karena Allah Ta'ala menutupi khatimah, menutupi perihal akhir umurnya. Kita nggak tahu dia bakal meninggal dalam keadaan apa ya, enggak. Bahkan syuf begini, Sayyidil Habib pernah berkata, bahkan orang yang terkenal bahwasanya dia meninggal dalam kekafiran, itu nggak bisa memastikan itu, nggak bisa memastikan dia dalam kekafiran, nggak bisa ente kata-katain dia, nggak bisa, nggak boleh. Katanya urubbama, kata Sayyidil Habib, ada kalanya ada beberapa orang yang hidup di tengah-tengah kalangan orang kafir dan dia kafir, tapi subhanallah Allah Ta'ala telah tentukan dia itu dapat hidayat, akhirnya masuk Islam dan mati dalam keadaan Islam. Orang semua mengira dia ini mati dalam keadaan kafir, dikuburin di kalangannya orang kafir, orang memvonisnya ini orang kafir, padahal hakikatnya dia orang Islam, meninggal dalam keadaan Islam. Ada kayak gitu. Tapi ada juga sebaliknya, ikhwan, na'udzubillah min dzalik. Ada orang muslim hidup dalam lingkungannya orang muslim, di akhir hayatnya dia kafir, na'udzubillah min dzalik. Ketika digoda oleh syaitan, di akhir umurnya dia nggak kuat, na'udzubillah min dzalik, meninggal dalam keadaan itu. Orang kira dia orang muslim, dimandikan, disolatin, dikubur di kuburan orang muslim, tapi hakikatnya dia orang kafir. Itu ada. Nah, kemungkinan itu inti harus pertimbangkan. Jadi jangan sama sekali sekarang untuk memvonis orang dengan oh itu pasti masuk neraka tuh dia, nggak bisa. Walaupun dia sudah mati, kata ulamanya, kecuali sosok-sosok yang Allah langsung memvonis mereka ahlun nar, seperti Firaun gitu, Haman itu gitu baru. Tapi juga kata ulamanya nggak ada faedah, ente ngapain ngelaknat dia? Daripada ngelaknat dia mending ente yazkurullah, mending ente berzikir, dapat pahala, daripada ngatain orang yang sudah pasti masuk neraka. Itu nggak ada pahala kita ngatain mereka. Coba begini ya,
ngatain orang yang sudah pasti masuk neraka itu nggak ada pahalanya. Mending ente berzikir. Apalagi kalau ngatain orang yang belum tentu dia masuk neraka, bahaya itu. Jangan sampai ngatain orang. Ya, jangan sampai memvonis orang dengan keburukan pun walaupun dia secara zahirnya meninggal dalam keadaan kekafiran. Jangan. Bainahu wa bainallah. Ya, mending kita ngurus diri kita sendiri, ikhwani, daripada ngurusin orang lain. Begitu. Tanyakan di mana dirimu, biarlah orang lain di mana mereka. Gitu. La ilaha illallah. Naam. La ilallah. Jadi kebaikan makhluk atau keburukan seorang makhluk itu mi'yarnya, timbangannya adalah ini, iman dan kufur. Mukmin makhluk yang paling baik, kafir makhluk yang buruk. Nah, semestinya ini menjadi timbangan kita. Jangan sampai kita memandang atau membuat timbangan yang lain yang bertentangan dengan ini, dan itu banyak. Banyak orang menganggap kemuliaan dunia itu, kemuliaan itu karena dia mensanding title-title khusus, mempunyai jabatan khusus. Kita memandang mereka dengan kemegahan, keuahan, wah. Dan kita memandang sebaliknya, orang-orang yang tidak punya title itu orang-orang yang kesian, yang hina. Ini bahaya orang kayak gini. Dan itu banyak, ikhwan, yang terpengaruh dengan duniawi, sehingga akhirnya pandangannya pandangan duniawi. Dia melihat orang-orang yang bertitle, ini maaf kata, bukan berarti kita mengecilkan titel-titel itu, enggak, bagus itu, dan carilah dan kalau bisa ente bertitle itu, tapi jangan sampai kita mengecilkan atau menghina orang karena itu ukuran itu bahaya, ikhwan. Ada beberapa pandangan dari orang, walaupun itu orang baik, walaupun orang siapa itu, mereka memandang, contoh orang-orang yang tidak kuliah, contohnya orang-orang yang nggak sekolah, contohnya, wah kurang itu. Atau sebaliknya, orang-orang yang nggak mondok, ikhwani, sekolah atau nggak sekolah, mondok atau nggak pondok, dari kaum ini atau kaum itu, paspornya hijau atau paspornya merah atau paspornya hitam pun, kulitnya hijau, kuning, merah, hitam, inti jangan pandang kehinaan atas patokan itu. Bahaya itu, ikhwan, bahaya. Hakikat kemuliaan adalah dengan takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Itu yang semestinya menjadi patokanmu untuk kemuliaan. Barang siapa yang besar takwanya, ente harus muliakan dia, pandang dia dengan kewibawaan, pandang dia dengan kemuliaan. Walaupun dia dari ras yang dipandang orang-orang itu ras yang biasa, selagi dia mempunyai ketakwaan, dia mulia. Walaupun siapa dia, walaupun dari negara mana, atau dari kota mana, atau dari generasi mana. Juga sebaliknya, na'udzubillah min dzalik. Orang yang nggak punya takwa, pandang dia dengan rahmat, dengan kasihan, wah kata. Dan jangan mewah-wahkannya, walaupun dia buntutnya ada seribu buntut, kalau bahasa gitu ya. Kalau cuma satu atau dua titel, biasa, ada 1000 titel, tapi kafir, tapi nggak takwa, nggak usah dipandang. Jangan sampai membesarkan, mengagumkan apa yang Allah Ta'ala hinakan, dan jangan sampai menghinakan apa yang Allah Ta'ala agungkan. Karena ketika nanti di hari kiamat akan dipanggil Fulan bin Fulan, inilah orang yang telah menghinakan apa yang telah Allah Ta'ala agungkan. Fulan bin Fulan lagad azzama ma haggarallah. Fulan bin Fulan, ketika nanti dipanggil di padang mahsyar, Fulan bin Fulan telah mengagumkan apa yang Allah Ta'ala hinakan. Itu malunya kayak apa gitu pas dipanggil kayak gitu. Fulan bin Fulan telah menghinakan apa yang Allah Ta'ala agungkan. Itu sebelum diazab, sebelum dihisab, sudah malu luar biasa dengan panggilan itu, ikhwan. Maka agungkan apa yang Allah Ta'ala agungkan, dan hinakan apa yang Allah Ta'ala hinakan. Begitu. Soal Nabi Muhammad, Allahumma salli wa sallim alaih. Jadi banyak, ikhwan, pandangan kita harus kita benerin nih, kita setting pas dengan settingannya Allah dan Rasulullah. Jangan buat timbangan lain, jangan buat settingan lain yang ada error ntar akhirnya. Begitu.
La ilaha illallah. Nah, jadi khairul bariyah ataupun syarrul bariyah, sebaik-baiknya makhluk adalah mereka yang beriman, dan seburuk-buruknya makhluk adalah mereka yang kufur. Semakin kuat keimanan, maka semakin baik. Nah, gitu. Semakin mendekat di kekufuran, maka semakin dekat di keburukan. Wah, kata la ilaha illallah, la ilaha illallah. Baik. Nah, sekarang kita bahas yang kedua sekarang. Allahumma ja'alna minhum innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat ulaika hum khairul bariyah. Nah, ini yang kelompok yang kedua. Sesungguhnya mereka orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Nah, dua, iman dan amal soleh. Mereka yang beriman dan orang yang beramal soleh. Ulaika hum khairul bariyah, mereka lah orang-orang yang sebaik-baiknya makhluk. Dengan apa? Dengan keimanan dan dengan amal soleh. Hadza ajib ikhwan. Sebaik-baiknya makhluk. Nah, makanya di sini ada beberapa riwayat. Hadzal Imam As-Suyuti yang menyebutkan dalam Ad-Durrul Mansur. Riwayah daripada Abu Hurairah. Dia berkata, apakah kalian takjub dengan para malaikatnya Allah? Maka para murid-murid beliau berkata, oh iya, malaikat kan makhluk yang mulia. Walladzi nafsi biyadihi, sungguh demi Allah katanya, la manzilatul abdil mu'min 'inda Allah yaumil qiyamah a'zam min manzilati malak. Wa qara'u in syi'tum innal ladzina amanu wa 'amilus sholihati ulaika hum khairul bariyah. Derajatnya seorang mukmin, seorang hamba yang mukmin nanti di hari kiamat di sisi Allah itu lebih agung daripada derajatnya malaikat. Apakah kalian tidak membaca? Kata beliau, ini baca ayat ini, innal ladzina amanu, orang yang beriman dan beramal soleh, mereka adalah sebaik-baiknya makhluk. Bisa mengalahkan malaikat, bisa ikhwan. Nah, begitu. La ilaha illallah. Nah, makanya kalau dalam ilmu tauhid dibahas itu perbandingan antara manusia dan malaikat. Siapa yang lebih mulia antara kedua ini? Nah, ada khilaf banyak ikhwan antara para ulama. Yang mu'tamadnya dalam akidah Asy'ariyah dan Maturidiyah, mereka mentafsilkan. Ada namanya khawas dan ada namanya awam. Orang-orang khusus sama orang-orang umum. Orang-orang kalangan khususnya para anbiya dan mursalin, nomor satu, para anbiya dan mursalin pasti mereka lebih mulia daripada malaikat, siapapun itu, walaupun malaikat Jibril. Para anbiya dan mursalin lebih mulia daripada mereka. Tapi ada seorang ulama yang yukhalif di masalah ini, Al-Imam Az-Zamakhsyari. Beliau berpendapat sebagian malaikat lebih mulia daripada sebagian para anbiya. Tapi mu'tamadnya kalam ulama, bil khusus kalam ahli kalam, ulama tauhid berkata enggak. Kalau anbiya dan mursalin mereka semua lebih mulia daripada malaikat, siapapun malaikat itu. Nah, setelah anbiya dan mursalin baru khawasul malaikah, kalangan khusus dari malaikat seperti malaikat Jibril, malaikat Mikail, itu lebih mulia daripada kalangan khususnya orang mukmin. Nah, orang mukmin tapi bukan nabi, bukan rasul, tapi orang baik, orang soleh. Nah, kalau dibandingkan sama malaikat Jibril, siapa yang mulia? Nah, malaikat Jibril yang mulia katanya. Khawasul malaikah itu lebih mulia daripada khawasul ins, manusia. Nah, tapi kalangan khusus dari manusia itu, orang-orang yang solehin, yang baik-baik itu lebih mulia daripada awamul malaikah, orang awamnya malaikat. Jadi malaikat-malaikat, jadi ada juga ikhwan, di malaikat itu ada namanya orang awam juga, kayak manusia, ada manusia awam, ada malaikat awam, gitu ada. Pastilah ya jauh berbeda antara malaikat Jibril dengan malaikat yang Allah Ta'ala perintahkan contohnya untuk menjaga ini atau menjaga itu, jauh berbeda derajatnya. Malaikat Jibril itu namanya khawas. Kalau yang kayak itu namanya awam malaikat. Jadi khawasul ins, kalangan khusus dari manusia itu lebih mulia daripada kalangan umumnya malaikat. Nah, kalangan umumnya malaikat itu lebih mulia daripada kalangan umumnya manusia. Begitu. Jadi intinya tetap aja malaikat lebih mulia dari kita ya. Tapi ini pendapat sebagian daripada ahlul aqidah, ahlul tauhid. Itu hakata Mughara, Asy'ariyah dan Maturidiyah. Antum bisa lihat di Syarah Jawhar Tauhid.
Tapi ala kulli hal dibilang, tapi enggak juga, ada pendapat yang bilang enggak kok. Manusia selagi dia mukmin walaupun dia orang awam tetap lebih mulia daripada malaikat. Yang awam taban, yang awamnya, karena manusia itu punya hawa nafsu dan dia bisa mengontrol hawa nafsunya. Kalau malaikat emang enggak punya hawa nafsu, dia punya cuma akal sahaja. Tapi kalau manusia punya akal dan juga punya hawa nafsu. Waktu dia bisa mengalahkan hawa nafsunya, nah berarti dia lebih mulia daripada malaikat. Gitu. Tapi kalau seandainya dia tidak bisa menginjak hawa nafsunya dengan akalnya, kebalik, akhirnya hawa nafsunya yang menjadi imam dan akalnya menjadi makmum. Nah, sekarang dia menjadi lebih hina daripada binatang, ya kan? Kalau binatang punya apa? Punya hawa nafsu sahaja, tapi nggak punya akal. Jelas kalau binatang dia mau ngapain itu terserah dia, karena dia nggak punya akal kok, dia punya hawa nafsu. Manusia kalau seandainya dia mengedepankan hawa nafsunya dan akalnya ditaruh belakang, lebih hina daripada binatang katanya. Kalau binatang sih biasa, tapi ente manusia punya akal gimana? Manusia itu nggak bisa di tengah. Imma pilih, ada kalanya dia menjadi lebih mulia dari malaikat, dan ada kalanya dia menjadi lebih hina daripada binatang. Di tengah-tengah aja deh, nggak bisa. Ayo pilih yang mana? Oh gitu. La ilaha illallah. Nah, dalam beberapa athar, dalam beberapa riwayah, ini ajib. Al-Imam bin Asakir meriwayatkan, khusus ayat ini ikhwan, innal ladzina amanu wa amilus shalihati ulaika hum khairul bariyah. Ibn Asakir meriwayatkan an Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu, walaupun hadisnya dari segi sanadnya dhaif. Dahulu kami duduk di hadapan Nabi SAW. Ketika itu datang Sayyidina Ali karramallahu wajhah, fa aqbala Ali. Faqala Nabi, maka baginda Nabi SAW bersabda, walladzi nafsi biyadihi inna hadza. Nabi SAW menunjuk Sayyidina Ali. Ini orang dan juga kelompoknya. Lahumul faizun yaumil qiyamah, mereka adalah orang-orang yang beruntung nanti di hari kiamat. Kemudian Nabi SAW membacakan innal ladzina amanu wa amilus shalihati ulaika hum khairul bariyah. Ini ke Sayyidina Ali ceritanya. Maka ketika itu senantiasa ashabun Nabi SAW, para sahabat, bila mana mereka melihat Sayyidina Ali, langsung mereka berkata jaa khairul bariyah. Nah ini khairul bariyah. Siapa? Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Itu banyak riwayatnya dari Ibn Asakir juga Ibn Adi, Ibn Abbas, walaupun kebanyakan itu hadisnya dhaif, tapi dengan majmu' turuq bisa menjadi hasan li ghairihi ikhwan, dan banyak itu. La ilaha illallah. Dalam Ibn Mardawih juga meriwayatkan, Sayyidina Ali berkata, pernah baginda berkata kepadaku, apakah engkau mendengar firman Allah Ta'ala, innal ladzina amanu wa amilus shalihati ulaika hum khairul bariyah? Engkau, kelompokmu, janjiku dengan kalian adalah nanti di telaga nanti di surga. Ketika di hari hisab, janjiku denganmu dan kelompok yang mengikutimu nanti di hari kiamat di telaga nanti. Hadza ajib ikhwan. Jadi manaqib Sayyidina Ali itu banyak ikhwan, banyak, luar biasa. Yaqul al-Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, berkata, tidak ada manaqib seorang sahabat yang banyak hadisnya melebihi daripada manaqibnya Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Banyak banget ikhwan. Al-Imam An-Nasai mengarang Fadail Ali. Al-Imam Al-Hakim An-Naisaburi mengarang berjilid-jilid itu hadis-hadis yang berkaitan dengan keutamaannya Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Luar biasa. Kemarin kita baca hadis kitab Jamil hadza Ibn al-Maghazili menyebutkan hadis yang panjang lebar manaqib al-Imam Ali karramallahu wajhah. Dalam suatu hadis begini bunyinya. Ini jarang, mungkin banyak ikhwan pertama kali mendengar hadis ini. Hadis ini ikhwan, kalau kita lihat dari satu sanad itu dhaif, tapi kalau kita lihat dari beberapa sanad, karena itu hadis banyak sanadnya, bisa menjadi hasan li ghairihi. Bunyinya begini. Di antara riwayatnya begini, Sayyidah Aisyah bertanya kepada ayahnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq, araka tukthirun nadhara ila wajhi Ali. Aku melihatmu seringkali engkau memandang wajahnya Ali, wajah Sayyidina Ali. Ada apa gerangan? Maka ayahnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq berkata,
Amma ta'lam, apakah engkau tahu bahwasanya annan nadhara fi wajhi aliyin ibadah. Memandang muka Ali itu ibadah. Oh, iya, ini jawaban siapa? Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidah Aisyah. Dalam beberapa riwayat marwi an Sayyidina Jabir bin Abdullah wa ghairu, an-nadharu fi wajhi aliyin ibadah. Melihat muka Sayyidina Ali itu adalah ibadah. Nah, hadis ini banyak toriknya sampai ada seorang muhaddits Al-Ghumari, Sidi Abdul Aziz, Syekh Abdul Aziz bin Muhammad bin Siddiq Al-Ghumari mengarang kitab perihal hadis ini, namanya Al-Ifadah. Al-Ifadah bi turuqi haditsin nazar fi wajhi aliyin ibadah. Itu dijelaskan di situ bahwasanya itu hadis hasan li ghairihi karena banyak sanadnya. La ilaha illallah. Nah begitu ikhwan, kita mencintai dan wajib kita untuk cinta kepada semua sahabat, terutama sahabat-sahabat yang utama, Sayyidina Ali. Dan juga kecintaan kita kepada Sayyidina Ali tidak membuat kita mencaci maki ataupun membenci ataupun mengurangi kadar sahabat yang lain. Tidak, semuanya kita cintai tanpa pengecualian. Yang utama dan paling utama Sayyidina Abu Bakar Siddiq, kemudian Sayyidina Umar bin Khattab, kemudian Sayyidina Uthman bin Affan, wahakadha. Dan begitu ikhwan. Nah itulah maslaknya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nggak ada sedikit pun atau titik pun daripada kebencian ataupun kedengkian ataupun cacian atau makian, nggak ada sama sekali. Semuanya murni cinta, semuanya murni tulus, ketulusan. Begitulah, itulah alamatnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. La ilaha illallah. Kepada Ahlul Bait mereka cinta, dan kepada sahabat mereka cinta. Tidak memilih antara keduanya, dua-duanya, dan tidak menabrakkan antara keduanya, enggak. Keduanya itu apa namanya? Saling menyempurnai. Alim Haddad berkata dalam beberapa magulahnya, hadza madhkur di apa namanya? Fusulul Ilmiyah. Ketika beliau ditanya, ada beberapa kelompok mereka itu suka sama sahabat tapi kurang suka sama Ahlul Bait, atau sebagian suka sama Ahlul Bait tapi kurang suka sama sahabat. Beliau berkata, itu ibaratnya bagaikan kotoran onta yang terbelah dua. Kotoran onta, tai onta kalau bahasa kasarnya, terbelah dua, sama aja, kotor semua. Mau sempurna, jangan ini jangan itu, nggak bisa. Harus cinta dua-duanya, cinta sahabat dan cinta Ahlul Bait. La ilaha illallah. Baik, begitu ikhwan. Oke, lanjut lagi, innal ladzina amanu wa amilus shalihat ulaika hum khairul bariyah. Mereka adalah sebaik-baiknya makhluk, kata Allah Taala. Nah, dijelasin ini jazaohum, balasan bagi mereka nanti inda rabbihim, di sisi Allah Taala. Apa? Jannatu adn, jannat, surga-surga. Kan jamak itu, jannatu, surga-surga aden. Teman kalimat aden ini kalau dalam bahasa Arab memang artinya kekal, kekekalan, aden itu artinya. Tapi juga aden itu masuk dalam salah satu nama surga. Yang 7 itu Firdaus, Al-Illiyin, di antara ada namanya Aden, surga Aden ada. Wah kata. Yang mana surga itu? Tajri min tahtihal anhar, yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai. Mengalir dari bawahnya sungai-sungai. Dulu Sayyidul Habib waktu ngejelasin ini ya kawan, surga itu mengalir dari bawahnya sungai-sungai tanpa listrik, nggak pakai baterai, nggak pakai tenaga, begitu. Inti bisa buat rumah, di bawahnya buat sungai-sungayan gitu. Ingat, rumah dari kaca, di bawahnya kolam ada ikannya gitu. Tapi perlu dibersihin, ikannya kadang mati, membusuk gitu. Buat air mancur bisa pakai listrik, pakai ini tenaga itu. Lah kalau di surga nggak ada kayak gitu-gituan. Murni emang dari sono kayak gitu, mengalir dari atas ke bawah, dari bawah ke atas, serenti maunya gimana, begitu. Tajri min tahtihal anhar. Khalidina fiha, mereka itu kekal di sana, di dalamnya. Kembali ke jannat. Mereka kekal di sana. Habis itu Allah Ta'ala tekannya lagi, abadan, selama-lamanya. Kalaupun enggak disebutkan kalimat abadan, itu sudah ada di kalimat khalidina. Kalaupun itu semua enggak disebutkan, sudah ada di kalimat aden. Kalimat aden itu arti kekekalan. Tapi dikuatin lagi sama Allah Ta'ala dengan kalimat khalidina.
Mereka kekal. Lagi-lagi abadan, selama-lamanya. Gitu, nggak ada habisnya. Nah, makanya waktu kita capek dalam ibadah, lesu, ingat ini sementara, dan kita akan menyambut kekekalan yang abadi di hari kiamat sana. Yang nggak ada habisnya kenikmatan itu. Ayo giat lagi ibadah, gitu. Giat lagi hadir majelis, contohnya gitu. Ketika ada suatu maksiat di hadapan kita, ada pandangan yang haram, ingat, wah, aneh kalau mandang ini bisa diharamkan dari surga yang itu kekal abadi, tapi ini mungkin pandangan yang indah cuma sementara. Sementara aku pandang, habis itu penyesalan yang abadi, gitu. Coba meremin demi mendapatkan kelezatan yang abadi. Subhanallah, Allah Ta'ala langsung cicipkan engkau kemanisan apa? Kemanisan bisa meninggalkan maksiat. Nah, ketika seorang hamba, hadza warada fil hadis, ketika seorang hamba memejamkan matanya karenaku, kata Allah Ta'ala, dia meninggalkan pandangan yang haram karenaku, abdaltuhu biladzatin yajiduha fi qalbihi, aku gantikan itu dengan ladzah, dengan halawah dalam beberapa riwayat, dengan kemanisan yang dia rasakan di hatinya. Di dunia sudah manis, apalagi nanti di hari kiamat. Itu pahala orang yang bisa memejamkan mata ketika berhadapan dengan maksiat. La ilaha illallah. Khalidina fiha. Kemudian yang ajib lagi, radhiyallahu anhum wa radu anhu. Mereka ridha, Allah Ta'ala ridha atas mereka, dan mereka pun ridha atas Allah Ta'ala. Ini Yaqul Sayyidul Habib waktu menafsirkan ini, hadza ajib, sifat-sifat yang indah, surga itu begini, surga itu begitu. Paling sedikitnya orang yang mendapatkan paling kecil derajat surga itu adalah seorang yang mana ya? Ada tuh orang yang paling akhir masuk surga. Nah, Juhainah, rajulun min Juhainah. Juhainah itu kan dalam hadis tuh Nabi SAW menceritakan ada seorang yang paling akhir dia masuk surga, rajulun min Juhainah, dalam hadis itu. Seorang daripada Juhainah. Ulama khilaf, ini Juhainah apa nih? Apa nama atau nama golongan gobilah? Khilaf. Dia itu disiksa oleh Allah Ta'ala di api neraka. Semua orang sudah masuk surga, udah kelar, dia orang paling terakhir keluar dari neraka dan masuk surga. Ketika dia sudah keluar dari neraka, sudah nggak ada lagi ceritanya orang yang bakal keluar dari neraka. Makanya dalam perkataan mereka, wa inda Juhainah al khabarul yaqin. Ketika Juhainah keluar, sudah ketutup pintu, ketutup harapan untuk keluar dari neraka. Karena ini adalah orang terakhir yang keluar. Dia diazab dulu sama Allah Ta'ala di neraka. Tapi dia ada kabar dia bakal masuk surga. Sayyidina Al-Hasan Al-Basri, seorang tabi'i yang azim, beliau berkata, laitani Juhainah, ya Allah, coba aku Juhainah itu masuk neraka dulu. Iya, walaupun, tapi ada jaminan masuk surga, walaupun sudah hangus, tapi ada, ikan. Laitani Juhainah, kata Sayyidina Hasan Al-Basri. Jadi Juhainah ini ketika dikeluar dari neraka dan masuk surga, dicelupin di Nahrul Hayah namanya, di sungai kehidupan, hidup lagi dia, masuk ke surga. Apa yang Allah Ta'ala kasih kepadanya? Dalam beberapa riwayat Allah Ta'ala kasih kepadanya dikira surga penuh, tahu tuh kagak. Kalau dia orang paling terakhir kan, masih ada tempat. Seperti dunia dan seisinya 7 kali, bahkan dari riwayat 10 kali. Kalau gitu di dunia ada nggak orang yang pernah jadi raja sedunia? Kalaupun itu pernah, ya cuma sedunia. Ini 7 kali lipatnya ataupun 10 kali lipatnya, begitu. Dalam beberapa riwayat dia akan berjalan-jalan di istananya. Berapa? 1000 tahun, nggak nyampe ujungnya, begitu. Di jalan 1000 tahun belum nyampe ujung istananya. La ilaha illallah. Ini orang yang paling rendah derajatnya di surga. La ilaha illallah. Tapi nikmat yang luar biasa surga itu semua kalah dengan satu nikmat. Apa? Ini nih, radhiyallahu anhum, Allah meridhai mereka. Nah, nikmatnya ridha Allah itu mengalahkan semua nikmat surga yang bagaimanapun itu. Nomor 1 nikmat yang paling besar di surga adalah keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala.
La ilaha illallah. Ridallah akbar ma yusaf minan na'im. Katanya keridhaan dari Allah adalah sebaik-baiknya, sebesar-besarnya yang pernah tersifatkan daripada sifat-sifatnya surga. Begitu. Makanya dalam beberapa hadis kan, ketika Allah Ta'ala menjamu para ahli surga, Allah Ta'ala berkata kepada mereka, apakah kalian senang dengan apa yang aku berikan? Maka mereka berkata, kaifa la nardo? Gimana kita enggak senang ya Allah? Wah, engkau telah memberikan kami ini itu panjang lebar. Apakah kalian mau untuk aku berikan perihal yang lebih hebat dari itu semua? Mereka berkata, apa itu ya Allah? Masa ada yang lebih hebat dari nikmat yang kami dapatkan ini? Ada. Apa itu? Uhillu alaikum ridwani. Aku berikan kepada kalian keridhaanku. Itu. Fala askhatu alaikum ba'dahu abada. Maka tidak akan lagi aku murka atas kalian. Itu nomor satu, ikhwan, keridhaan itu. La ilaha illallah. Makanya dalam magamatul yaqin, kan dalam magamatul awliya yang ada 9 itu, yang harus ditempuh oleh seorang murid mulai dari taubah, khauf, raja, tawakkul, sabar, syukur, as-sidq. Puncak paling ujung adalah magamur ridha, magam keridhaan. Paling tinggi itu magamur ridha. Nah, kapan Allah Ta'ala bisa ridha kepadamu? Jawabannya adalah ketika engkau ridha kepadanya. Makanya berkata seorang guru kepada murid, bisakah ente tahu bahwasanya Allah Ta'ala ridha sama ente? Katanya, gimana ente tahu? Kan itu suatu yang alam gaib, ane nggak tahu itu Allah Ta'ala ridha atau enggak. Bisa katanya, coba gimana? Oh iya, aku tahu Allah Ta'ala meridhaiku bila mana aku meridhainya. Kalau aku ridha dengan Allah, maka itulah Allah Ta'ala ridha denganku. Maksudnya gimana? Ane ridha sama Allah? Nah, ridha dengan ketentuannya, ridha dengan godok dan godarnya, gitu. Bukanlah arti keridhaan engkau enggak nangis atas suatu musibah, enggak apa-apa nangis, masih muskilah. Tapi keridhaan adalah engkau tidak memprotes atas musibah itu, enggak menggerutu, gitu. Lalui dan semua akan berlalu, ikhwan. Nah, tinggal tunggu karunia dari Allah Ta'ala setelah itu. Tapi dengan keridhaan, dengan ketulusan. Itu nomor satu. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah Ta'ala berfirman dalam ayat yang lain, wa ridwanu minallahi akbar. Dan keridhaan dari Allah itu lebih besar daripada semuanya. Nah, makanya ikhwani, kita baca di dalam beberapa azkar, ya Allah ridha wal afu amma qad madha. Makanya ada hadis ini, hadza ajib. Dhaif sebenarnya, tapi bisa untuk fadhailul amal. Ada beberapa amalan yang semoga dengan amalan itu Allah Ta'ala meridhai kita dalam satu malam. Di antaranya begini, ini bisa diamalkan ini, antum bisa malam ini. Barang siapa yang sholat isya, kemudian dia sholat 2 rakaat. Ada yang bilang 2 rakaat itu setelah isya, ada yang bilang sebelum isya, 2 rakaat. Dan di situ di 2 rakaat itu dia membaca setelah Fatihah, dia baca ayat kursi dan baca Al-Ikhlas 3 kali. Barang siapa yang melakukan itu, maka bata wallahu radin anhu, maka dia akan bermalam dalam keadaan Allah meridhoinya. Semalam itu dia akan tidur dan Allah Ta'ala ridho dengannya. Ini kata para fuqahanya, kata para, namanya sholatur ridho. Jadi ada namanya salat apa? Salat ridho, sholatur ridho. Sebagian kaum solehin melakukannya sebelum isya. Jadi sama kayak gobliyah, digabungin bisa. Sebagian melakukannya setelah isya, nggak apa-apa, gabung sama ba'diyatul isya. Jadi kalau mau sholat ba'diyah sekalian gabungin, usolli ba'diyatul isya wa sunnatur ridha, atau sama witir sekalian, usolli sunnatul witir wa sunnatur ridha, bisa digabungin. Baca Fatihah, habis itu baca ayat kursi sama kulhu 3 kali, gitu ya kawan. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Habis itu baca doa deh, ya Allah ridha wal afa magan madha. Yang terakhir, dzalika liman khasyya Rabbah. Nah, ini yang Allah telah sebutkan di sini, mereka adalah sebaik-baiknya makhluk yang beriman dan amal soleh. Mereka mendapatkan surga yang begini begitu, yang kekal, yang ada sungainya. Allah meridhoinya dan mereka meridhoi Allah Ta'ala. Rahasianya apa? Resepnya apa? Ini disebutin sama Allah Ta'ala resepnya di akhir surat ini, dan ditutup surat ini dengan resep. Itu dzalika. Buat siapa? Liman khasyya Rabbah. Bagi mereka yang mempunyai sifat takut kepada Allah Ta'ala, dia yang mendapatkan ini, ikhwan.
Jadi intinya satu, ada sifat khasyah, sifat takut kepada Allah Ta'ala, sifat khauf. Ketika orang mempunyai sifat takut kepada Allah, dia akan mendapatkan semua itu. Surga yang kekal, yang abadi, yang jannatu adn, mendapatkan keridhaan dari Allah Ta'ala bila mana dia mempunyai khasyah. La ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW. Khasyah itu luar biasa ya kawan. Rasa takut itu luar biasa. Makanya hakikatnya mereka para ulama adalah mereka yang mempunyai sifat takut kepada Allah Ta'ala. Diukur kealiman seseorang itu bukan dengan berapa kitab yang dia hafal, bukan dengan berapa tahun dia belajar, bukan juga, bukan dengan berapa kitab yang dia karang, bukan. Tingkat kealiman seseorang diukur dengan berapa besar sifat takutnya kepada Allah Ta'ala. Itu hakikatnya ulama. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, itu ayatnya. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama'u. Ulama itu adalah ini nih kriterianya, mempunyai sifat khasyah kepada Allah, baru namanya ulama. Makanya dikatakan al-ilmu khasyah kulluh yu'raf bidzaka ahluh wa laysa bil agwali wa kasratil jidali. Nah, gitu. Ilmu itu alamatnya adalah murni sifat khasyah semuanya, bukan yang lain. Dan bukanlah ilmu itu dengan banyaknya perkataan atau perdebatan atau banyaknya karangan, enggak. Ilmu adalah sifat khasyahmu kepada Allah Ta'ala. Makanya ketika seorang ulama mempunyai sifat khasyah yang timbul dari dirinya, dari hatinya, benar-benar tulus, kita ngelihat dia itu kita jadi tenang karena dia senantiasa khasyah sama Allah Ta'ala. Akhirnya nyamber sama kita kadang-kadang begitu. Qala Ta'ala waliman khafa maqama rabbih jannatan. Bagi mereka yang takut nanti ketika berhadapan dengan Allah Ta'ala. Dari sekarang dia takut, Allah gimana antara nih kalau di hadapan Allah nanti di hari kiamat, mau jawab apa kalau aneh buat ini, gimana, mau taruh di mana mukanya ntar di hadapan Allah Ta'ala. Nah orang kayak gitu tuh nanti di surga nanti dia mendapatkan 2 surga katanya. Makanya ada cerita ini ikhwan, kata ajib. Ini cerita apa namanya, diceritakan oleh Imam Ibn Asakir. Ibn Asakir Yarwi menceritakan kitab ini di Tarikh Dimashq. Walaupun di sanadnya ada dhaf dari sebagian rijalnya. Beliau menceritakan ada kejadian di zaman Sayyidina Umar bin Khattab. Di zaman Sayyidina Umar bin Khattab ada seorang remaja. Orangnya baik, ganteng remaja itu. Dan dia orang lempeng, lurus, polos. Dia masih ada ayahnya, masih hidup, udah agak tua ayahnya. Setiap pagi remaja itu sholat di masjid, jalan sendirian ke masjid, sholat di masjid gitu. Orangnya polos, lempeng, ganteng. Nah ada perempuan yang cantik yang pengen dengan si remaja ini. Nah, tapi si remaja ini enggak mau sama si perempuan itu. Tapi tetap si perempuan itu ngejar-ngejar si remaja ini, minta dinikahin. Enggak mau dia. Belum ada pikiran mau nikah. Akhirnya si perempuan ini buat muslihat, buat cara gimana ya, pokoknya biar dapetin si remaja ini. Bahaya ya kalau cinta itu buta ya. Makanya bahaya cinta itu ya kawan. Cinta itu buta katanya. Si perempuan ini buat muslihat gimana caranya biar dia bisa menjerumuskan si remaja ini ke suatu perkara sampai akhirnya dia bisa nikah dengan si remaja ini. Gitu. Jadi pernah dalam suatu hari ketika dia mau ke masjid, si perempuannya menghadang si remaja ini. Nih muskilah, dia kan remaja, anak muda gitu. Pasti dia mempunyai syahwat, pasti. Tapi dia orang baik, orang terjaga, Allah Ta'ala menjaganya. Si perempuan itu hampir tiap pagi menggodanya terus, sampai suatu hari ketika dia menggodanya dengan pakaian yang terbuka. Wah ini si remaja ini, aduh berat ini, berat ujiannya.
Akhirnya suatu hari remaja ini tergoda dengan si perempuan itu. Digandengnya, ikut sama si perempuan ini. Masuk ke rumah si perempuan itu. Ketika masuk ke rumah si perempuan itu, ini remaja kayak sadar gitu. Astagfirullah. Tadinya kayak kerasukan gitu, lepas dari kerasukannya. Astagfirullah. Dilihat di mana? Wah, rumahnya perempuan. Dia berhadapan dengan seorang perempuan, cantik perempuannya. Sudah banyak buka auratnya. Ya Allah, katanya. Ini ujian besar. La ilaha illallah. Akhirnya remaja itu membaca ayat suci Al-Qur'an. Innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifun minasyaitani tadhakkaru fa idza hum mubsirun. Katanya mereka adalah orang yang bertakwa. Bila mana mereka tergoda oleh syaitan, maka mereka sadar. Mereka berzikir kepada Allah dan mereka akan sadar melihat kembali. Akhirnya dia takut, ikhwan. Dia ulangi lagi ayat itu, innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifun minasyaitan tadhakkaru. Sampai berapa kali diulangin? Sampai dia nangis. Nangis. Nah, si perempuan ini lihat dia nangis sendiri, takut. Akhirnya apa? Nangis. Remaja itu akhirnya pingsan di rumah si perempuan itu. Bingung nih perempuan, doa dia pingsan. Gimana? Disadari, nggak bisa. Oh bahaya nih, takut mati ntar. Akhirnya si perempuan itu minta tolong sama pembantunya. Perempuan juga, ini daripada kita kena kasus, mending kita keluarin ini orang dari rumah ini, gitu. Digotong tuh berdua tuh terus sampai keluar, ditaruh di pinggir jalan sama si perempuan itu. Udah, tetap pingsan ikhwan, pingsan dia. Apa yang terjadi? Abahnya yang di rumah nyari, mana ini fulan? Biasanya bisa langsung balik ke rumah, kok lu itu lama nggak balik-balik? Abahnya keluar, nyariin, ketemu dia di pinggir jalan, tergeletak, pingsan. Minta tolong orang-orang, bawa ke rumah. Bawa ke rumah. Pas nyampe di rumah, dalam riwayat itu ikhwan disebutkan, ini si remaja ini kan pingsannya pagi tuh, sampai tengah malam masih pingsan. Ini ditepok-tepok. Akhirnya tengah malam dia sudah mulai agak sadar, agak siuman lah. Abahnya bilang, fulan ada apaan? Ente kenapa? Oh, abah di mana sekarang? Ente di rumah. Oh, di rumah. Apa yang terjadi? Dia mulai menceritakan. Tadi pagi ana ada ujian yang besar, tapi alhamdulillah ana bisa lolos. Maksudnya apa? Diceritain, ada perempuan yang menggoda, akhirnya tergoda masuk ke rumahnya. Ana menyesal kenapa tergoda. Padahal cuma dituntun masuk rumah, gitu. Dia sadar dan akhirnya ana ingat firman Allah Ta'ala, dia lanturkan lagi ayat itu, innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifun minasyaitonir tadhakkaru fa idza hum mubsirun, gitu. Dan dia baca lagi itu ayat 2 kali. Lama-lama akhirnya ikhwan dia nangis. Masih berbaring ini. Nangis pingsan lagi itu akhirnya remaja itu. Enggak lama akhirnya meninggal tuh orang. Meninggal anak muda itu. Abahnya sedih, ya Allah. Padahal orangnya orang baik, orang lempeng. Ya kan? Ya Allah. Abahnya sedih, ala kulli akhirnya abahnya mereka sholatin dan sudah kelar disolatin, dikubur. Sayyidina Umar bin Khattab mendengar anak muda itu meninggal. Tahu-tahu Sayyidina Umar bin Khattab kenal sama remaja itu. Pas Sayyidina Umar bin Khattab tahu dia meninggal, langsung disamperin rumahnya, ketemu sama abahnya. Gal fulan, kenapa ente nggak ngabarin aneh? Ini anak meninggal. Ya. Gimana ceritanya? Abahnya nyeritain. Nih anak tadi pagi begini lah akhirnya. Katanya, mana sekarang kuburannya? Ente mau ngapain Sayyidina Umar? Enggak, tunjukin aku kuburannya di mana. Datang Sayyidina Umar. Sampai berhadapan dengan kuburan si remaja ini. Tamam. Nah, ketika dia berhadapan dengan kuburan si remaja ini, Sayyidina Umar bilang, "Waliman khafa maqama rabbih jannatan." Nah, inilah barang siapa yang takut ketika dia nanti berhadapan dengan Allah Ta'ala, takut atas perihal itu,
maka dia akan diberikan 2 surga. Nah, kayak gini kan, pingsan sampai mati karena takut sama Allah Ta'ala. Apa yang terjadi? Nah, Ibn Asakir menyebutkan ikhwan dalam Tarikh Dimsyq itu. Kemudian Sayyidina Umar mendengar seruan dari alam kubur. Betul, dan sudah aku mendapatkan 2 surga itu wahai Umar. Alhamdulillah, betul itu. Dan sekarang aku sudah dapat 2 surga itu sekarang, katanya. Kata siapa? Si remaja itu dalam alam kuburnya. Itu waliman khafa maqama rabbih jannatan. Barang siapa yang takut nanti ketika dia berhadapan dengan Allah Ta'ala, maka dia akan diberikan 2 surga. Ya, semoga Allah Ta'ala yubarik awalakum insyaallah. Ya, lafu ini agak kelamaan ini sampai jam 10 insyaallah. Wa rabbana insyaallah yakhtim berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad. Naam. Ya Rabbi bil Mukhtar ya akrami syafi'in aslih lana al ahwal jannibna ar-rada waslih syu'unal muslimina wa afihim wa tawallahum wadfa' shurura man i'tada. يا ربي واجمع شملهم والطف بهم وانصر بهم دين النبي وأيدا ثبت الأقدام واغفر ذنبنا وانشر بنا في الكون أنوار الهدى وانظر إلينا أجمعين وعافنا سرا وجهرا واشفنا من كل داء حسن اليقين منك هبنا واحمنا واحمي حمانا واكفنا شر العدا واقض لنا الحاجات أجمعها وزد يا واسع الإفضال منك محامدا اختر لنا الأعمار بالحسنى وفي الفردوس فاجمعنا بطه أحمدا وبمقعد الصدق نشاهد وجهه بحضائر القدس منازل شهداء وبجاهه يا رب فاجعلنا به من أسعد القوم الكرام السعداء وبجاهه يا رب فاجعلنا به من أسعد القوم الكرام السعداء وبجاهه يا رب فاجعلنا به من أسعد القوم الكرام السعداء وأدم صلاتك وسلام عليه ما هب الصبا بالفتح أو حاد حدا والآل أهل الطهر والصحب الكرام وتابع بحبيبك الطهر اقتدى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسلك الله رحمة للعالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين آمين فاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد طش صحبي والحمد للإله في البدء والتناهي حمدا كثيرا دائما محبة الناس قبول إن شاء الله سبحانه وتعالى.